Hai, selamat datang di konten Choose On bersama saya Irfan Yazid. Yap, ini merupakan video pertama di tahun baru 2023. Wah, nggak terasa ya udah tahun 2023 aja. Dan biasanya ya untuk menyambut tahun baru ini, teman-teman biasanya membuat suatu resolusi atau wishlist ya. Hal-hal yang pengen dicapai di tahun yang baru ini. Yang biasanya resolusi itu merupakan hal-hal yang tidak tercapai di tahun sebelumnya ya. Coba digapai dan juga diusahakan untuk diwujudkan di tahun yang baru ini, tahun 2023. Nah, kalau kita lihat ya wishlist teman-teman atau saya sendiri ya, biasanya tuh pengen menurunkan berat badan gitu, pengen memulai gaya hidup sehat, ada juga pengen membuka usaha baru, atau bahkan ada yang pengen menikah ya resolusinya. Ya kita doakan saja yang terbaik untuk teman-teman yang membuat wishlist, semoga bisa tercapai di tahun ini. Tapi ya bagi saya sendiri atau bagi teman-teman sendiri, pada intinya bahwa wishlist atau resolusi ingin bagaimana cara yang sukses ya, pengen kaya di sini lebih tepatnya ya, pengen lebih banyak lagi uang. Dimana hal itu dibungkus juga suatu harapan agar tujuan yang kita capai nanti bisa berjalan dengan mulus dan tanpa hambatan ya. Tapi kalau tanpa hambatan rasanya tidak mungkin juga ya, karena hidup itu merupakan suatu tantangan. Ya kita sama-sama berdoa saja semoga tujuan teman-teman penggapaiannya itu mulus dan dimudahkan ya. Nah, ngomongin wishlist, saya punya wishlist yang sebenarnya sudah saya jalankan tahun kemarin juga, yaitu mempunyai usaha sendiri. Dimana usaha ini sebenarnya impiannya ya supaya bisa kaya tadi. Nah, maka dari itu, di menit-menit ke depan saya akan menge-share teman-teman bagaimana pengelolaan usaha lebah kelanjang. Siapa tahu ini juga menjadi bahan inspirasi teman-teman, di mana teman-teman ingin membuka suatu usaha. Nah, di mana nanti saya akan coba untuk memperlihatkan bagaimana cara pengelolaannya, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu bagaimana cara pengolahannya, sampai dengan bagaimana membuat suatu produknya. Madu kelanjang adalah jenis madu yang dihasilkan oleh lebah yang tidak menyengat. Madu kelanjang kini banyak dicari oleh orang karena khasiatnya yang menyehatkan bagi tubuh. Ini merupakan jenis madu yang dihasilkan oleh lebah yang tidak menyengat atau dikenal dengan nama Trigona sp. Sudah sejak lama, madu dipercaya sebagai minuman berkhasiat yang baik untuk menjaga kesehatan. Namun, tahukah kamu bahwa terdapat berbagai jenis madu? Salah satunya adalah madu kelanjang ini yang dihasilkan oleh lebah yang kerdil-kerdil. Lebah jenis ini mempertahankan diri tidak dengan cara menyengat seperti pada umumnya, melainkan dengan cara menggigit. Cara membedakan lebah kelanjang dengan lebah yang menyengat adalah lewat sarangnya. Sarang lebah yang menyengat berbentuk heksagonal, sementara lebah kelanjang berbentuk seperti pot atau kendi yang melintang secara horizontal. Nah, kalau kita sudah ngomongin madu ini, bisa kita bilang bahwa madu ini merupakan obat tradisional ya, obat yang dipakai dan juga manjur dari berbagai macam penyakit. Apa saja manfaat dari lebah kelanjang ini atau lebah kelulut ya? Yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh pastinya ya. Kalau teman-teman makan rutin, itu akan terhindar dari berbagai macam penyakit seperti flu, pilek, dan lain-lain ya. Apalagi Indonesia merupakan negara pancaroba ya. Hujan dikit aja udah pilek gitu. Wah. Lalu yang kedua ya, manfaatnya itu mencegah dan mengobati stroke ya. Wah, luar biasa ini. Ini merupakan obat ya. Madu ini merupakan obat yang enak dan segar diminum, tentu saja mempunyai banyak manfaat. Lalu yang ketiga yaitu memperlancar peredaran darah, meningkatkan hormon, memperkuat fungsi otak dan jantung, lalu juga meningkatkan kecerdasan anak. Jadi pas banget diminum untuk anak-anak demi membantu tumbuh kembangnya. Cita rasa dari madu jenis kelanjang ini terbilang unik dan berbeda dari jenis madu biasanya. Madu kelanjang berwarna agak gelap, tidak bening, serta perpaduan rasa agak manis, asam, dan pahit.
dikatakan memiliki kisaran nutrisi dan nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis madu yang biasanya. Madu kelanceng ini mengandung sekitar 200 senyawa seperti vitamin, enzim, asam amino, dan mineral dengan kandungan utama air dan juga gula. Nah, bedanya apa sih sama madu-madu yang lain? Yang pertama, yang pastinya madu ini langka ya, dan termasuk jenis madu yang mahal. Karena hasil produksi dari lebahnya sendiri jumlahnya tidak banyak. Sangat cocok untuk ide bisnis karena lebah trigona ini terbilang mudah dibudidayakan serta tidak agresif. Oke, yang kedua, rasa lebih asam. Kadar keasaman madu kelanceng mencapai 3,05 sampai 4,55. Tekstur pun lebih encer daripada madu biasanya karena kadar airnya lebih banyak, berkisar antara 30 sampai 35%. Dan yang ketiga nih, fakta uniknya bahwa mengandung bipolin dan juga propolis, serta ya lebih tinggi antioksidannya. Dan sekali lagi kalau kita ngomongin tentang madu, terlintas di pikiran kita merupakan madu itu manis gitu ya. Tapi beda seperti lebah kelanceng ini atau lebah kelulut ini rasanya seperti asam-asam segar, di mana ini akan menjadi pengganti insulin bagi penderita diabetes. Jadi tidak usah khawatir bagi penderita diabetes untuk meminum madu kelanceng ini karena untuk salah satu cara alternatif pengobatannya. Lalu manfaatnya itu mengobati radang tenggorokan, mengobati jerawat, sampai dengan kerontokan rambut. Nah, itu merupakan manfaat-manfaat dari madu kelanceng. Sedikit ya, masih banyak lagi manfaat-manfaat kalau kita mengonsumsi madu lebah kelanceng. Nah, teman-teman bisa sambil lihat, ini adalah bentuk sarang dari lebah kelanceng atau lebah kelulut. Nah, teman-teman juga bisa sambil melihat bagaimana proses cara pemanenan lebah kelulut. Jadi, lebahnya bersarang di seperti pot ya atau kantung, di mana di dalam kantung tersebut tersedianya madu yang disedot menggunakan mesin khusus untuk penyedotan atau pemanenan dari madu kelanceng. Nah, sebenarnya menjadi masalah atau menjadi kekhawatiran bagi pengonsumsi madu adalah tentang keasliannya. Betul bahwa banyak sekali manfaat-manfaatnya, cuman kalau misal madunya palsu, itu akan berdampak negatif bagi tubuh untuk yang mengonsumsinya. Oke, setelah semua terkumpul di dalam alat, akhirnya disalin ke dalam botol. Ini sudah sangat higienis teman-temannya dan steril ya. Jadi, dan sekali lagi saya bilang ini 100% mengandung madu, tidak dicampur dengan apapun. Jadi ini adalah bahan 100% dari madunya langsung. Oke, setelah semuanya disetok, baru nanti di packing ke dalam botol, lalu dikemas dan juga bisa dikonsumsi dengan layak. Nah, maka dari itu saya menciptakan dan juga meluncing suatu produk yang dapat dipercaya 100% keahliannya. Ini merupakan produk yang saya buat, yaitu madu hande papakat, madu kelanceng. Oke, ini merupakan produk yang saya buat dan teman-teman tadi sudah melihat bagaimana cara pengolahannya. Tidak dicampur dengan apapun, ini murni 100% madu kelulut asli, madu kelanceng asli. Oke, nama produknya adalah madu hande papakat, madu kelanceng asli, aslinya dari Kabupaten Pulang Pisau. Oke, ini adalah produknya. Hande Papakat merupakan suatu brand yang saya buat yang artinya adalah bekerja sama atau gotong royong, diambil dari bahasa Dayak. Oke, ini adalah produk dengan 250 ml, di mana teman-teman bahkan bisa sebulan lebih untuk menghabiskan satu botol ini. Bisa dikonsumsi langsung, oke, bisa diminum atau bisa dicampurkan dengan air hangat ya. Jadi ini merupakan produk yang saya buat sendiri dan keasliannya dijamin 100%.
Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk membeli produk ini, bisa langsung masuk di deskripsi video di bawah ya. Begitu teman-teman, jadi saya rasa kesehatan merupakan nilai yang sangat-sangat mahal, dimana ya kalau kita sehat, kita berusaha menjaga kesehatan kita dengan berolahraga, minum minuman yang baik, dan juga menjaga pola makan yang sehat. Dengan meminum madu keranjang, meminum madu handai papakat, itu akan membantu teman-teman menjaga kesehatan dan juga mengurangi berbagai macam penyakit. Oke, jadi mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton Choose On bersama saya Irfan Yazid. Bye.